Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai off the job training. Pada pembahasannya yaitu yang pertama mengenai off the job training, ciri-ciri off the job training, tujuan dari pelaksanaan off the job training, jenis-jenis dari off the job training, kelebihan dan kekurangan dari off the job training, dan yang terakhir yaitu perusahaan yang menerapkan sistem pelatihan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan off the job training. Off the job training merupakan metode pelatihan yang dimana karyawan atau para peserta diberi pelatihan di luar lingkungan kerja sehari-hari. Pelatihan ini biasanya itu dilakukan di ruang kelas atau pusat pelatihan, lembaga pendidikan, atau tempat khusus lainnya yang disiapkan untuk proses pembelajaran. Tujuan utama of the job training yaitu adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperoleh pengetahuan secara teoritis, keterampilan yang baru, gangguan rutinitas dari pekerjaan. Dasar pada tahun 2020 menjelaskan bahwa of the job training memungkinkan peserta untuk belajar dengan lebih fokus karena mereka tidak sedang terlibat dalam pekerjaan rutin yang menuntut perhatian penuh. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri of the job training. Yang pertama yaitu dilaksanakan di luar tempat kerja utama. Biasanya pelatihan ini dilaksanakan di ruang kelas, lembaga pelatihan, di hotel, atau pusat pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, berorientasi pada teori dan konsep. Pelatihan ini fokus pada pemahaman konseptual sebelum penerapan secara praktis. Yang ketiga, melibatkan instruktur atau pelatih yang profesional. Pelatihan ini seringkali dibimbing oleh para ahli dari eksternal perusahaan atau dibimbing oleh konsultan atau akademisi yang paham mengenai apa yang akan disampaikan nanti. Yang nomor 4 yaitu memanfaatkan metode pembelajaran secara formal. Pelatihan ini dilakukan seperti ceramah atau menjelaskan kepada karyawan yang ikut, terus secara diskusi bersama-sama, lalu terdapat simulasi untuk mencoba pelatihan yang diberikan, dan yang terakhir yaitu ada role play. Terus nomor 5, memberikan suasana belajar yang bebas dari tekanan pekerjaan. Pelatihan ini biasanya pesertanya tuh bisa fokus menyerap materi tanpa terganggu oleh tanggung jawab harian pekerjaannya. Lalu tujuan dari off the job training. Yang pertama, meningkatkan kemampuan secara teoritis dan konseptual pada karyawan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Yang ketiga, mempersiapkan karyawan untuk memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat belajar pada karyawan sehingga dapat menjadi lebih berkembang. Dan yang nomor 5, menyesuaikan kompetensi karyawan dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang. Jadi dengan diterapkan metode pelatihan ini, karyawan dapat memenuhi kebutuhan yang ada pada organisasi tersebut di masa mendatang. Karena setiap waktunya mesti ada itu pengembangan, sehingga karyawan harapannya dapat memenuhi tersebut. Lalu terdapat jenis-jenis dari off the job training. Yang pertama yaitu ada classroom training atau pelatihan di ruang kelas. Biasanya menggunakan metode ceramah, diskusi, atau presentasi oleh instruktur. Contohnya yaitu ada pelatihan soft skill, kepemimpinan, atau komunikasi. Dan yang kedua ada seminar and workshop. Karyawan mengikuti seminar atau workshop dengan pembicara ahli untuk memperluas wawasan karyawan. Dan yang ketiga ada simulasi atau role play. Peserta dilatih melalui simulasi situasi kerja atau bermain peran agar siap menghadapi kondisi nyata pada pekerjaannya.
Yang keempat ada case study, yang dimana yaitu karyawan mempelajari dan menganalisis kasus nyata organisasi untuk melatih kemampuan karyawan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kelima ada flexible training, yaitu dilakukan di tempat khusus yang meniru kondisi kerja nyata tetapi tanpa tekanan produksi. Biasanya digunakan untuk pelatihan teknis atau operasional mesin. Dan yang terakhir yaitu ada e-learning atau online training, di mana pelatihan ini melalui video media digital seperti platform daring seperti Zoom atau Google Meet dan video pembelajaran atau modul secara interaktif. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari off the job training. Yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif dan fokus. Peserta dapat belajar tanpa gangguan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, materi lebih mendalam dan teoritis, di mana cocok untuk pengembangan kemampuan manajerial atau konseptual. Lalu memperluas wawasan dan networking. Peserta sering berinteraksi dengan peserta lain dari divisi atau organisasi lain. Lalu dipandu oleh ahli profesional yang dimana memberikan perspektif baru dan standar mengenai pembelajaran yang tinggi. Meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Peserta merasa dihargai karena diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Lalu kekurangan dari off the job training. Yang pertama, biaya relatif tinggi karena memerlukan fasilitas seperti transportasi dan instruktur yang profesional. Lalu kurang nyata dan kurang relevan dengan situasi kerja nyata karena pelatihan ini dilakukan di luar konteks pekerjaan yang sesungguhnya. Lalu risiko kesulitan dalam penerapannya. Peserta mungkin kesulitan menerapkan hasil pelatihan di tempat kerja. Yang terakhir, memerlukan waktu khusus karena karyawan harus meninggalkan tugas rutin selama pelatihan berlangsung. Selanjutnya, perusahaan yang menerapkan sistem of the job training. Yang pertama ada Bank Mandiri. Contohnya yaitu Leadership Development Program dan Risk Management Certification. Yang kedua ada Telkom Indonesia. Contoh pelatihannya yaitu digital transformasi, workshop atau strategic management training di luar kantor. Lalu Unilever. Dan selanjutnya yaitu ada Pertamina. Contohnya yaitu safety management training atau energy leadership program. Dan yang terakhir yang nomor 5 Toyota Motor Manufacturing. Biasanya mereka bekerja sama dengan lembaga pelatihan di Jepang. Dan yang terakhir ada Garuda Indonesia. Biasanya calon karyawan dan staf pelayanannya mengikuti pelatihan di luar kantor untuk memberikan pelayanan yang baik kepada orang-orang yang naik pesawat Garuda. Kesimpulannya yaitu off the job training adalah metode pelatihan karyawan yang penting untuk membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir strategis di luar lingkungan kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.